Baik anak-anak sekalian, sebelum saya menyampaikan materi kisah-kisah tentang perjuangan seseorang yang ingin menghafalkan Al-Quran, saya ingin bertanya dulu kepada kalian semuanya, bagaimana kabar kalian semuanya di rumah? Mudah-mudahan keadaan kalian selama di rumah, belajar dari rumah, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu juga karena ini tidak saja materi ini untuk level 8 dan 9, tetapi juga untuk level 7, maka supaya saya kenal dengan kalian yang khususnya level 7, saya memperkenalkan diri dulu kepada kalian, dan nanti apabila kita sudah semua sama-sama masuk ke sekolah, kalian sudah kenal dengan saya dan kalian menyapa saya. Begitu ya anak-anak sekalian, supaya kita lebih kenal. Maka ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalan, katanya gitu ya. Ta'aruf gitu ya, maka kenalan. Bukan tak kenal maka tak sayang, tapi tak kenal maka kenalan. Maka dari itu, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada kalian semuanya. Baik, nama saya Ahmad Saifullah, ya. Siapa? Ahmad Saifullah. Panggilan akrabnya kalau di sekolah Ustadz Saiful. Panggilan akrabnya lagi Bang Ipul, ya. Tetapi bukan Saiful Jamil, ya. Hati-hati, jangan kebalik, bukan Saiful Jamil, tapi Bang Ipul, ya. Saya asli dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan saat ini saya tinggal di Sukoharjo, di Baki tepatnya. Dan alhamdulillah Ustadz Saiful diamanahkan di sini untuk mengajarkan Al-Quran kepada kalian semuanya. Baik anak-anak sekalian, setelah kita tadi sudah berkenalan, mudah-mudahan perkenalan tadi kita bisa lebih saling mengenal, ya, begitu ya. Suatu saat kalau saya dan kalian berjumpa, ya, di jalan, kalian bisa menyapa saya, Assalamualaikum Ustadz Saiful, bukan lagi Assalamualaikum Ustadz, tapi kalian tidak kenal dengan nama saya, begitu ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, Ustadz Saiful ingin menyampaikan sebuah kisah tentang seseorang yang berjuang ingin menghafalkan Al-Quran. Kisah ini kejadian nyata, terjadi ada di negeri kita di Indonesia. Ada seorang anak yang mana dia dilahirkan normal, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain kepadanya. Ketika di usia dia baru masuk usia setahun kalau tidak salah, 1 tahun kalau tidak salah, itu dia ditinggal oleh ayahnya. Lalu singkat cerita, di usia dia yang ke 3 tahun atau 4 tahun, anak ini kakinya tertimpa lemari. Anak ini tertimpa lemari kakinya, sehingga membuat dia lumpuh. Tidak bisa berjalan. Lalu di tahun berikutnya, anak ini ditinggal oleh ibunya, yaitu meninggal dunia. Sehingga anak tersebut di waktu dia masih kecil, dia dirawat oleh budenya, oleh kakak ibunya, begitu ya kurang lebih, di suatu daerah. Lalu
dengan berjalannya waktu dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, anak ini semakin besar dan semakin dewasa. Dan dimasukkanlah anak ini di pondok pesantren oleh budenya tadi. Setelah dimasukkan pesantren, lalu dia menghafalkan Al-Quran. Lalu datanglah seorang ustadz berkunjung ke pesantren tersebut dan melihat anak ini. Melihat anak ini memiliki potensi untuk menghafalkan Al-Quran. Dan diceritakanlah kisah seorang anak ini kepada seorang ustadz tadi bahwa dia yatim piatu sejak kecil dan dia ingin sekali menghafalkan Al-Quranul Karim. Lalu seorang ustadz tadi mengambil inisiatif, baik anak ini saya ambil, saya tarik, saya pindahkan ke pondok saya, biar saya membiayakan sekolahnya, membiayai pondok pesantrennya dan lain sebagainya. Dan saya siap menjadi orang tua asuh untuk anak ini. Lalu diambillah. Lalu dibawalah anak ini ke pesantren yang Ustadz tadi miliki. Namanya Pondok Pesantren Darul Quran. Insya Allah kalian tahulah siapa Ustadz tadi ya. Lalu diambillah anak itu. Dan dia, anak tersebut subhanallah luar biasa perjuangannya. Dia ketika diambil dari pondok yang sebelumnya tadi, dia sudah memakai kursi roda. Dan dia tidak bisa bermain seperti kawan-kawan lainnya. Misalkan kalau kita kan senang ya main bola, terus apa lagi kita suka badminton, olahraga yang lainnya pokoknya bersepeda dan lain sebagainya. Tapi anak ini tidak bisa apa-apa karena kaki dia lumpuh, anak-anakku sekalian. Lalu di suatu waktu anak ini dipanggil di sebuah acara talk show, di televisi gitu ya, dipanggil lalu diwawancarai. Wawancaranya begini kurang lebih, apa motivasi kamu wahai anak untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran? Apa jawaban anak tersebut? Motivasi saya adalah saya ingin memberikan sebuah mahkota kepada kedua orang tua saya. Saya ingin memberikan hadiah kepada kedua orang tua saya. Karena saya tidak bisa memberikan hadiah kepada mereka ketika mereka masih di dunia, maka saya ingin memberikan hadiah kepada mereka di akhirat nanti dengan sebuah mahkota. Maka inilah saya semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Lalu pertanyaan berikutnya, kan kamu lumpuh nih, kaki nggak bisa berjalan, kamu pakai sepatu roda. Itu kalau misalkan mau ke kamar mandi atau mau mandi, mau lain sebagainya, kebutuhan kita lah, misalkan mandi, lalu apalagi ke WC, pengen membuang hajat dan lain sebagainya, itu bagaimana caranya? Alhamdulillah, maka Anda menjawab, alhamdulillah, saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan saya seorang teman yang selalu dekat dengan saya dan dia selalu menemani saya mau kemana saya pergi dan apa yang saya mau inginkan, dia selalu mendekati saya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya ingin ke kamar mandi, yang menemani teman saya ini. Kalau saya ingin bermain, yang menemani teman saya ini. Tapi pernah suatu ketika saya tidak mau merepotkan kawan saya ini, saya berangkat sendiri ke kamar mandi karena saya tidak mau merepotkan kawan saya tadi. Maka saya sendirian malam-malam saya ke kamar mandi sendiri.
Lalu seorang Ustaz tadi bertanya, itu tidak apa-apa kamu sendiri? Alhamdulillah, tidak apa-apa, tidak masalah, saya bisa dengan sendiri. Karena saya tidak mau merepotkan dia, saya kasihan dia sedang istirahat. Baik, lalu jawaban sang Ustaz tadi, Masya Allah, luar biasa kamu katanya. Lalu Ustaz tadi bertanya kepada temannya yang tadi menemaninya, Mas, apa motivasimu menemani saudaramu ini gitu ya? Motivasi saya adalah saya ingin membantu dia karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin juga mendapatkan keberkahan Al-Quran. Saya ingin juga cepat menghafalkan Al-Quran seperti kawan saya ini. Maka dia sudah saya anggap seperti saudara saya, seperti kakak saya sendiri bahkan, karena dia kalau menghafal Al-Quran luar biasa sekali cepatnya menghafal. Misalkan pagi itu bisa menghafalkan 1 lembar, nanti siang bisa bahkan satu lembar. Jadi di total sehari itu dia bisa sampai 2 lembar sampai 3 lembar menghafalkan Al-Quran, hafalan baru. Masya Allah, luar biasa kata Ustaz tadi. Lalu Ustaz tadi bertanya lagi kepada anak yang lumpuh tadi. Lalu apa kiat-kiat Anda atau kiat-kiat kamu selama menghafalkan Al-Quran? Lalu si anak tadi menjawab, yang pertama adalah kiat-kiat saya adalah saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mudahkan saya untuk menghafalkan Al-Quran. Karena yang mempunyai Al-Quran, yang memiliki ilmu Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak lupa saya selalu bangun malam. Selalu bangun malam di malam hari, menghafalkan Al-Quran, sholat tahajud, saya murajaah di sana. Saya minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya untuk menghafalkan Al-Quran. Lalu yang berikutnya, kiat-kiat berikutnya adalah saya juga tidak lupa meminta doa-doa dari orang-orang saleh, daripada ustadz-ustadz. Saya minta terutama kepada bude saya yang saya anggap sebagai orang tua saya, selalu mendoakan saya, Allah mudahkan saya untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Lalu jawab seorang ustaz tadi, subhanallah, luar biasa. Lalu ustaz tadi bertanya lagi, berapa lama Anda menyelesaikan hafal Al-Quran? Lalu anak ini menjawab, saya selesai menghafalkan Al-Quran selama 9 bulan. Jadi proses saya menghafal Al-Quran hanya 9 bulan, tidak sampai setahun. Subhanallah, semua orang yang ada di acara itu luar biasa terharu mendengar cerita tadi. Seorang anak yang lumpuh tadi bisa menyelesaikan hafal Al-Quran dalam waktu 30 juz dalam waktu 9 bulan. Maka pesan saya kepada anak-anakku semuanya, baik kelas level 7, level 8, level 9, kalau kalian ingin menjadi seorang hafal Al-Quran, kiatnya adalah kalian harus sungguh-sungguh. Kalian harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa kita minta doa daripada orang tua kita supaya itu menjadikan langkah kita menjadi langkah Allah berikan kepada kita, langkah kemudahan untuk kita menjadi seorang penghafal Al-Quranul Karim. Masya Allah anak-anakku sekalian, tadi Ustaz Saiful di depan sudah menyampaikan ayat وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku dimudahkan, yassarna, memudahkan, artinya kurang lebih seperti itu, Al-Quran lidzikri, untuk diingat bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran darinya. Maka tiada kata susah sekali menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu sangatlah mudah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam diri kita ada keinginan dan komitmen ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Lalu di ayat berikutnya Ustaz Saiful juga menyampaikan di awal tadi, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bahwasanya aku tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kalian untuk memberatkan.
Jadi jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an menurunkan Al-Qur'an bukan untuk memberatkan kalian, tetapi untuk memberikan kemudahan kepada kalian semuanya. Lalu dia terakhir Ustaz Saiful menyampaikan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u. Dan ini kitab Al-Qur'an anzalnahu, kuturunkan kepadamu Muhammad, mubarakun, sebagai keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah ajaran-ajaran Al-Quran. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, barangkali ini sedikit kisah yang dapat Ustaz Saiful sampaikan pada kesempatan ini, tausiah atau motivasi kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan ambil ibarahnya, ambil pelajarannya, kiat-kiatnya, supaya kita lebih cepat menjadi seorang penghafal Al-Quranul Karim. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.